صالحة جعلكم الله وإلى حضرة النبي وإلى جميع آله وأصحابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين إلى جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وجميع مؤلفي الكتب التي تعلمنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kemarin kita sampai pada bab mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi dan juga fardu-fardunya mandi. Terus mandi sunnah itu waktu kapan saja. Nah, itu kemarin sudah kita bahas satu persatu. Untuk sekarang lanjutan kitabnya pembasuhan muzah. Muzah itu apa ya? Ya muzah, bahasa Arabnya muzah. Mirip kaos kaki tapi bukan kaos kaki, kayak sepatu tapi bukan sepatu. Ini wal mashu alal khufain jaizun bi thalathati syara'id. Kalau sekarang sudah enggak ada muzah, itu enggak ada. Kalau di Indonesia ya kaos kaki itu, tapi kalau untuk kaos kaki syaratnya kurang menetapi sebagaimana syarat muzah. Muzah itu semacam kaos kaki itulah. Kaos kaki tapi agak lebih kuat sedikit. Ini tujuannya biasanya dipakai karena waktu dingin. Dan nanti kalau pas wudhu itu nggak usah dicepot, neng cukup diusap muzahnya. Nggak dilepas, cukup diusap muzah dengan menggunakan air sebagai pengganti membasuh kaki. Kalau wudhu biasa itu kan membasuh kaki, tapi kalau memakai muzah itu cukup diusap saja. Sekarang sudah di Indonesia apalagi khususnya di Indonesia nggak ada yang namanya orang yang memakai muzah lah kesupen negara gebyur sikile nggak pakai lama. Itu cuma diperbolehkan. Ini ada syaratnya memakainya ini setelah suci. Terus kedua muzah tersebut itu menutupi pada tempat pembasuhan fardu. Itu yang kedua, menutupi bagian fardu berarti telapak kaki sampai atas mata kaki. Satiro ini lima hali guslil fardi minal qadamain. Kedua muzah tersebut menutupi pada tempat yang difardukan untuk dibasuh dari kedua telapak kaki sampai polok kaki. Terus syarat yang ketiga, wa ayakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima wa yamsahul mukim yauman wa lailah. Terus kedua muzah tersebut dimungkinkan untuk digunakan berjalan. Maksudnya tidak gampang robek. Makanya kelasnya itu di atas kaos kaki, di bawah sepatu. Kalau sepatu kan terlalu kuat. Ini muzah ini bisa digunakan untuk sholat. Jadi elastis, bentuknya nggak kaku kayak sepatu, nggak. Ning ya lentur, ning nggak selentur
apa namanya, selentur kaos kaki. Dulu bahannya biasanya kulit, kayak kulit itu muzah. Kita baca untuk mengharap keberkahan dari musonaf. Kalau makainya, saya seumur hidup juga nggak pernah pakai muzah. Di Indonesia juga sudah nggak ada. Ya kadang begitu di kitab ini, karena kebutuhannya kan waktu dulu itu semacam itu. Sebagaimana bab perbudakan sekarang kan sudah nggak ada. Tapi di kitab-kitab fikih masih ada pembahasan tentang perbudakan, bagaimana cara memerdekakan, terus hak-hak budak itu apa saja, kewajibannya apa saja, terus macam-macam bentuk budak itu apa saja, entah itu amat mustauladah ataupun apa namanya abdun mukatab, perbudakan yang di situ sudah berakad cicilan untuk memerdekakan dirinya. Ini di dunia sekarang ini sudah tidak ada. Tapi para ulama masih membahas, bukan berarti mau dilaksanakan, cuma sekedar untuk mengambil keberkahan dari ilmu itu. Nah, ilmunya supaya dapat tidak nganggur. Sebagaimana muzah sekarang jarang yang make. Tapi di kitab-kitab banyak pembahasan tentang muzah. Kita ambil berkahnya, ambil ilmunya. Nah, syaratnya kedua muzah sebagaimana tadi, menutupi kedua kaki tempat wajibnya dibasuh. Terus yang ketiga, syaratnya kedua muzah tersebut dimungkinkan untuk dibuat berjalan. Nggak gampang suwek. Nah, terus berapa lama pemakaian muzah? Wa yamsahu al-muqimu yauman wa lailatan wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna. Terus boleh mengusap muzah bagi seorang yang mukim seperti kita ini, nggak kemana-mana, ini waktunya sehari semalam, jadi 24 jam. Sedangkan untuk musafir ini diperbolehkan mengusap muzah, ada masanya, ini 3 hari 3 malam. Terus permulaannya, penghitungannya bagaimana? Wabtida'ul muddah min hini yuhdisu ba'da labsil khufain. Permulaan masa penghitungannya adalah mulai dari dia hadas setelah memakai kedua muzah. Jadi semisal semisal memakainya habis isya jam 8, itu sudah bersuci, terus memakai muzah, terus batal jam 10, berarti penghitungannya adalah jam 10 malam mulai hadas. Fa in masaha fil hadir tsumma safar aw masaha fis safar tsumma aqam atamma masha muqim. Nah, ini permasalahan ketika dia mengusap muzah di dalam rumah, memakainya di rumah, dia sudah mengusap lalu dia bepergian, ataupun dia mulai pemakaiannya mengusap muzah itu adalah di perjalanan, terus dia mukim, kasus dibolak-balik, ini dia statusnya adalah mukim, berarti 1 hari 1 malam. Itu sekilas tentang muzah. Ada yang membatalkan muzah. Pengusapan muzah maksudnya ketika sudah dipakai tidak boleh diusap lagi. Ini satu, muzahnya ini lepas disengaja dilepas ataupun lepas dengan sendirinya. Yang kedua, habis masa, mungkin 24 jam ataupun seorang musafir 3 kali 24 jam. Terus yang ketiga, wa ma yujibu al-ghusla, ditemukan hal-hal yang mewajibkan mandi. Untuk hadas besar ataupun yang lainnya. Ini tidak boleh mengusap muzah lagi, melainkan menyempurnakan pembasuhan kaki. Jadi tujuannya sebenarnya cuma apa?
Ya karena tadi cuaca dingin, biasanya dipakai karena cuaca dingin, sehingga wudhu itu nggak perlu membasuh kaki, neng cuma diusap saja. Kalau cuaca Indonesia kan standar, adem ya nggak nemen, panas ya nggak nemen. Tapi kalau di daerah-daerah Timur Tengah, sekali musim ademnya nemen, karena di situ ada musim dingin. Ya, waktu musim dingin itulah, itu biasanya kebanyakan memakai muzah. Di Indonesia bawa alam ada yang pakai atau enggak, seumur urip juga belum pernah melihat bentuk muzah yang asli itu bagaimana. Itu sekedar pengetahuan saja bahwa orang-orang dulu itu memakainya. Terus pasal selanjutnya faslun wa syara itu tayamum. Kita lanjut. Syarat-syarat tayamum. Nah, tayamum ini apa toh? Tayamum itu pengganti wudhu ataupun mandi ketika ada udzur, sakit ataupun tidak menemukan air. Jadi ganti dari wudhu untuk sekedar diperbolehkan melaksanakan sholat. Nggak ada air, ini bisa diganti tayamum. Diperbolehkannya tayamum satu, wujudul udri bisafarin aw maradin. Wujudnya udur. Lah udur ini dengan sebab bepergian, bisafarin aw maradin ataupun dia sakit. Dalam ayatnya wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika engkau sakit ataupun dalam keadaan pergi ataupun kalian mendatangi jamban atau WC atau bersentuhan dengan perempuan, lalu kau tidak menemukan air untuk bersuci, fatayammamu sya'idan, maka bertayamumlah. Nah, itu satu syaratnya harus ada udzur, meriang, demek banyu tambah loro, atau demek banyu nggak kuat, ataupun kata dokter iki kok nak kena banyu malah nggak mari-mari, ora usah kena banyu, ya udah bisa diganti dengan tayamum. Ini membolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah ataupun sholat wajib, membaca Quran dan memegang mushaf dan lain-lain yang di situ disyaratkan untuk bersuci. Terus yang kedua, wadukhulul waktu sholat, masuknya waktu sholat. Jadi tayamum duhur, ya sholat duhur tayamumnya ketika sudah masuk waktu duhur. Terus yang ketiga, tolabul ma', ini ketika udzur tidak ditemukan air, ini wajib. Yang pertama ini mencari air dulu. Aja kayak wong MTA itu ketika rebudu buka keran masjid kok ora enek banyune, langsung tayamum. Dalile jerene fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sya'idan. Ketika kau tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Jadi arep wudu buka keran jebret banyune ora enek, lagi langsung tayamum. Itu kalau tafsiran dari orang-orang sebelah. Padahal ada syarat-syaratnya. Ketika nggak menemukan air, ya usaha golek sih. Kene ora enek, mungkin sebelah ada. Sampai batas mana? Kalau di tempat lapang itu sekira mata memandang. Jadi nak panggenan roto ya kira-kira wong iku pomo Pak Arif nduk pojokan kono iku, kono Pak Arif sing nyawang kene iku nggak ngerti, kayak Arif utawa Hendri. Lah itu batasannya begitu. Berarti pirang meter itu. Batasan pandang weruh tapi nggak jelas.
kelip kene gak enak banyu sampai batas sana gak enak ya wis mlaku ngalor ngidul ngetan ngulon sak pendeleng bahasa sependeleng. Nah, kalau nggak ada air sudah mencari sudah nggak ada nah, ya wes baru di situ boleh tayamum. Terus ataupun wa ta'adzur istimalih karena ada udzur menggunakannya seperti tadi kena banyu malah tambah loro. Nah itu diperbolehkan untuk tayamum. Wa iwazuhu ba'da tolab wis kadung golek ternyata airnya dibutuhkan pada hal yang lebih penting, contoh kanggo ngombe, masak atau kebutuhan hewan. Nak hewan iki nggak ngombe, hewan iki mate. Nah, ini juga airnya dikasihkan makhluk hidup, terus kitanya tayamum. Itu banyak syarat-syaratnya. Paling enggak kita sudah berusaha mencari air. Nah, wis nggak enak kabeh komplangan banyu kabeh ya wis. Baru di situ tayamum. Terus fardunya bagaimana? Fardunya tayamum itu cuma ada 5. 1 niat nawaitu at-tayammuma listibahati sholati. Aku berniat tayamum supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Kalau fardu ya disebutkan fardunya fardu lillahi ta'ala. Paling tidak begitu. Terus mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Yang kelima tartib. Jadi 1 niat, kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap tangan sampai kedua siku. Ini dijadikan 2 oleh musannaf. Terus yang terakhir ini adalah tartib. Jadi yang diusap mek loro tok wajah karo tangan. Jadi nggak perlu geluntungan. Semisal hadas besar, habis junub atau habis haid nggak enek banyu, tayamum, piye carane tayamum gantine adus, geluntungan dok pasir. Wah ya lemas. Ku kayak mbiyen sahabat mbiyen kekon tayamum ora ngerti carane geluntungan dok padang pasir. Nggak perlu geluntungan, cukup diusap wajahnya saja. Nah, menggunakan apa? Menggunakan debu. Debu itu hampir dimanapun itu ada, kayak di tembok itu pasti ada debunya. Tembok-tembok terbuka ini aja ada debunya kok. Nah, ini diusapkan saja. Nah ini begini, ini 1. Kalau yang sudah diambil nggak usah diambil, ini tinggal diusapkan. Nah begini aja sudah. Tembok-tembok itu ada. Kalau ada yang kasar dipukulkan supaya yang kasar jatuh. Yang kasar itu kan pasir ataupun kerikil. Jadi yang nempel itu debu di tembok-tembok itu ada. Itu indana kliturab niat untuk bertayamum. Ditempel no tembok, diusap no tembok, terus diusap no. Yang penting rata, sebagaimana ratanya mengusap wajah. Kalau yang sempurna ya semacam ini. Contoh, ini kalau kita siapkan debu di sini. Ini kita tempelkan. Habis itu biar supaya jatuh. Nah ini tangan kanan dulu digunakan untuk mengusap. Begini, terus begini. Ini kelopak mata juga diusahakan mengusap. Ini 1 kali usapan. Lagi ini kan sudah dipakai, dibersihkan dulu. Terus ngambil debu lagi. Kalau di tembok ya tembok sini terus pindah sampai roto. Ini ngambil lagi. Nah, ngambil lagi, diginikan lagi terus diusap lagi. Ini kayak begini. Nah, kayak ngusap wudu. Arep bareng ya enggak masalah, tapi angel kalau tayamum satu-satu, sebelah. Kalau sudah begini, nah ini 2, terus ditambah lagi. Untuk tangan, berhubung tangan kan begini. Nah, ini
ditaruh di bawah sampai sini, terus begini diusapkan. Ini nggak usah, ini karena udah masih kena debu. Jadi ini tadi debu baru. Ini kita ngusap tangan kanan dulu. Nah ini ditaruh telapak tangan bagian luar ini ditaruh di sini, terus ditarik, diputer. Dah, kalau ada cincinnya dilepas, karena kalau bertayamum cincinnya ini debunya nggak bisa sentuh dengan apa namanya, dengan kulit, cincinnya dilepas. Nah, yang kiri ini tadi masih tinggal begini, sama batasannya sama seperti wudhu sampai kedua siku atas ini. Jadi begini, cret. Nah ini ke sini nepet. Nah ini udah kebasuh semua begini, udah selesai. Wes ngono tok, ora usah sikil, ora usah kepala, cuma wajah dan kedua tangan. Ini ketika ada udzur ataupun yang lain, maksudnya udzur tidak diperbolehkan memakai air. Tahu jarine dokter, Kang sampean nggak usah nggo banyu sik, nek nggo banyu sik nek kena banyu iku ora mari-mari ya wis. Nggak usah nggo banyu tapi tayamum. Tahu ngedusi mayit, wayang ngedusi mayit blas gak ono banyu piye ya ditayamumi mayite. Lah nek mayit engko digebyur ora usah perlu digebyur pasir. Diraupi padha, diraupi wajahe terus tangane wis selesai. Nggak perlu ditutul-tutulnya kabeh awak arep goreng apa goreng. Nah, cukup cuma wajah saja sama tangan. Semisal tayamum menghilangkan habis junub ataupun habis haid, sama caranya, cuma mengusap wajah terus mengusap kedua tangan. Makanya bahasa kitabnya ini mashu, cuma mengusap saja. Kalau pakai air ada bahasa mashu dan ghuslu. Ghuslu itu mengusap, nak ghuslu itu mandi, mashu ini mengusap. Ghuslu membasuh pakai air. Kalau membasuh itu sampai mili. Kalau bahasa Arabnya ghuslun itu mandi, ghinnya dibaca domah ghuslun. Kalau ghuslun itu sudah beda. Nah, untuk mashu itu yang penting telas, itu pakai air. Kalau pakai turab bahasanya mashu saja, cuma mengusap debu. Entah bertayamum. Karena apa? Ibarat kata tayamum itu gak menghilangkan hadas. Maksudnya gak menghilangkan hadas itu cuma sebagai media untuk diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Jadi hadas kecil maupun hadas besar ini statusnya sama. Makanya niat tayamum itu listibahati sholah, supaya diperbolehkan bersolat. Wadem nemen gak tahan nyekel banyu tayamum. Tahu wayah ngebis, numpak kereta, ora mungkin nak mandek ketinggalan bis, tayamum ning jero bis, salat ning jero bis. Bahasanya begitu. Nanti kita masuk pada bab salat. Bagaimana ketika salat kita berada di dalam kendaraan. Kan ora mungkin toh. Mudhun sik tak salat toh, tinggal tenan lho, Kak. Tapi Islam itu elastis. Kalau memang keadaannya begitu, daripada ketinggalan, orang mungkin duit membalik ya nan. Ya wes dibuat ada cara untuk sholat li hurmatil waktu. Orang mungkin enak banyu ya wes tayamum ning jero bis kalau memang ada debunya. Berdebu, syaratnya cuma debu itu. Lemah diayai tipis-tipis.
turab itu debu suci, syaratnya itu debu suci. Debu itu ya debu. Apa bahasa Indonesia niki? Debu. Debu yang mengandung bledug. Awu. Udu pasir. Pasir beda lagi. Kalau pasir bukan debu. Makanya tadi saya katakan di tembok aja itu pasti ada debunya. Jadi tayamum ngambil debu di tembok itu sudah bisa. Kalau mau pakai pasir campur tanah itu diayai dhisik. Kalau pasir bukan debu, lah syaratnya itu adalah debu. Debu sing ngandung bledug. Kudu awu, Om. Nak debu itu kan asalnya saka lemah. Nah, bledug iki anake debu. Iya kan? Debu karo bledug padha apa ndak? Kalau bledug nak pahamku bledug itu kan kayak molekul lah. Bukan debu ya. Mirip mawon. Kemarau kan kemarin ini debu. Ya debu. Wah, sing kabur-kabur kae debu. Kalau dalam bahasa kitab kan ini dikepok nih, betul. Dul, kuwi bledug. Kalau bahasa kitab itu kan alat untuk bertayamum itu turab lahu hibar. Makna gandule debu yang di situ mengandung bledug. Udu pasir, udu remukan kreweng, udu awu. Nah awu asale saka kayu. Nak remukan kreweng utawa remukan boto iku wis boto mateng, wis dadi watu. Nah, bledug iki sing bahasa turab. Turab iki ya mau apa mau jenenge? Debu. Bagian tanah sing lembut kebur-kebur kan debu. Ya wis pokoke kuwi lah. Ya cuma kita nggak tahu ilmu perdebuan wae kan. Cara bentuke ngoten niku. Sing kantil-kantil ndok tembok. Kocol ya. Kocol. Lah iku debu, otomatis dikaca kan ketok. Nah, iku dikenar tayamum nak telateng klumpukne dikelompokne, diwadahi ning baskom ngono baru bisa dipakai. Angel-angel ya wis. Apa namanya? Wis kuwenekne sret. Ini sudah mengambil ada debunya. Tapi jarang sekarang orang tayamum. Itu paling tidak itu kita tahu andaikan terpaksa untuk bertayamum ya kita bisa bertayamum. Sementing tadi satu niat, kedua mengusap wajah, terus mengusap kedua tangan tartib wis iku tok. Sikile ora usah, sirahe apa meneh malah angel samponan. Ladine tayamum iku ki mergo ora ana banyu malah sirahe tok wur-wuri bledug. Tambah reget. Cukup wajah dan juga mengusap tangan. Itu tata cara tayamum. Entah itu mau tayamum dari hadas kecil maupun hadas besar. Makanya niat tayamum itu bukan lirafil hadasi, bukan. Tayamum itu cuma sarana membolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan untuk suci, yang membutuhkan wudhu. Makanya ketika nanti dalam bahasan pembatalan tayamum, ini ketika masih berada di dalam sholat kok menemukan air, maka tayamumnya batal. Ada nanti bahasanya demikian. Karena tujuan tayamum itu untuk supaya diperbolehkan menjalankan sholat ataupun memegang mushaf ataupun hal yang lain yang di situ disyaratkan untuk tidak ada hadas ataupun disyaratkan untuk berwudu sebagai gantinya wudu tok. Syarat pertama kan wudu.
Terus fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Andaikan kau sekalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah sebagai ganti dari wudu. Nah, fungsi wudu ini untuk sarana untuk sholat. Jadi syarat tayamum bukan lirafil hadas, karena memang tidak menghilangkan hadas, cuma sekedar istibahah supaya diperbolehkan mengerjakan hal-hal yang di situ disyaratkan untuk suci, paribasanya begitu. Syaratnya itu cuma 2, sunah-sunahnya baca bismillah itu pasti, terus mendahulukan yang kanan. Ini tadi yang kanan didahulukan, wajah kan separuh, ini kanan, ini kiri, yang ini dulu dari sini terus turun, nah habis itu sini, nah ini kanan dulu. Ini untuk pengusapan wajah dalam tayamum. Terus mualah ini berurutan, tidak disela-selai pekerjaan yang lain. Itu tayamum. Nanti kita besok bahas udur-udur tayamum, penyebab-penyebab tayamum. Yang penting itu ada udur atau tidak menemukan air. Udur itu ada udur hissi ataupun udur syar'i. Udur syar'i itu udur yang di situ memang diperbolehkan syariat bertayamum. Nah, udur hissi secara kasat mata memang nampak udur diperbolehkannya tayamum. Contoh udur hissi yang kelihatan mata ini nggak ada air. Nggak ada air, dicari kemana-mana nggak ada yang punya, ono ning baregane luarang. Nah, ini dimaklumi dalam artian nggak wudu, cuma kebutuhan nyambung nyawa. Ya, ini nggak masalah, harga di atas rata-rata lah. Ini sudah meskipun ada tapi harganya mahal, ini diperbolehkan tayamum. Ataupun ada air tapi di situ dibutuhkan pada makhluk hidup yang lain, buat minum makhluk yang lain, ini diperbolehkan. Kalau dibuat wudu sama digunakan minum nggak cukup, ya wes digunakan minum tok, wudunya diganti dengan tayamum. Ini udur yang hissi. Ataupun udur yang syar'i, karena memang syarak ini membolehkan. Contoh kayak wong loro. Ya, wong loro yang di situ diperbolehkan tayamum dalam artian dia itu kalau menggunakan air sakitnya bertambah parah, satu. Yang kedua, memperlambat kesembuhan, ini diperbolehkan. Yo mari ning suwe nggak mari, ini juga diperbolehkan. Atau memang nggak boleh kena air sama sekali. Contoh kayak apa, semisal ada luka yang di situ memang nggak boleh benar kena air. Nah, itu nanti ada diperbolehkannya tayamum. Pun itu dulu, malam hari ini kita lanjutkan sambungan tayamum, batal-batalnya tayamum. Pertemuan besok. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.